Pernah kepikiran nggak gimana caranya sebuah ayat kuno yang umurnya udah 1400 tahun bisa nyambung banget sama ilmu kosmologi modern? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas tuntas hubungan yang mengejutkan itu. Oke, biar gampang, kita akan bedah ini jadi beberapa bagian ya. Pertama, kita mundur dulu ke zaman kuno, lalu kita lihat ada wahyu apa yang melampaui zaman itu. Habis itu, kita bahas tiang tak terlihat versi sains, gimana iman bisa ketemu nalar, dan terakhir, kita renungkan bareng-bareng soal keteraturan alam semesta. Coba deh bayangin, dari dulu banget, manusia itu udah suka ngelihat ke langit dan bertanya-tanya, ada apa sih di atas sana? Dan dari semua kebingungan itu muncul satu pertanyaan yang paling mendasar, tapi juga paling bikin penasaran. Sebenarnya, apa sih yang nahan langit biar nggak runtuh dan menimpa kita? Ya, kalau kita hidup di zaman dulu, sebelum ada teleskop canggih dan hukum fisika, wajar banget kan kalau kita mikir langit itu kayak, ya sebuah atap raksasa, dan pastinya butuh sesuatu yang super kuat buat menopangnya. Masuk akal banget kan? Nah, di tengah semua mitos dan kepercayaan kuno itu, tiba-tiba sekitar 14 abad yang lalu, di tengah gurun pasir Arabia, muncul sebuah pernyataan yang beda banget dari yang lain. Bunyinya simpel banget, tapi coba deh kita resapi. Langit itu memang ditinggikan, tapi bukan pakai tiang yang bisa kita lihat. Titit. Nah, ini dia kuncinya. Ayat ini tuh bukan cuma bikin kita kagum. Secara nggak langsung, ayat ini kayak bilang, tunggu dulu, pemahaman kalian soal tiang-tiang fisik itu keliru. Ayat ini nggak nawarin tiang jenis lain, tapi justru menolak total ide soal tiang yang kasat mata. Oke, kita lompat sekarang ke zaman modern. Ternyata, sains punya jawaban soal tiang-tiang tak terlihat ini. Dan perbandingan ini nunjukin betapa jauhnya lompatan pemikiran kita kan, dari yang tadinya mikirin tiang beneran, sampai akhirnya paham kalau yang menopang alam semesta ini adalah kekuatan dan hukum-hukum fundamental yang nggak bisa kita lihat. Jadi, sains modern itu punya 3 tiang tak terlihat andalannya. Ada gravitasi, ada hukum-hukum fisika, dan yang terakhir, cara kita memandang alam semesta lewat kosmologi modern. Pertama, gravitasi. Anggap aja ini kayak tali tak terlihat yang super kuat. Tali inilah yang bikin planet-planet gak kabur dari orbitnya dan bikin bintang-bintang menari bareng di dalam galaksi. Semuanya bergerak harmonis dan presisi karena ada gravitasi. Kedua, tarian tadi itu gak asal-asalan loh, ada aturannya. Nah, aturan main inilah yang kita sebut hukum fisika. Aturan-aturan ini yang dirumusin sama jenius kayak Newton dan Einstein memastikan semuanya berjalan teratur dan seimbang. Gak perlu tiang fisik, yang penting aturannya jalan. Dan yang terakhir, cara pandang kita. Kosmologi modern itu ngelihat alam semesta bukan kayak ruangan kosong, tapi lebih kayak kain elastis raksasa yang namanya ruang waktu. Benda-benda berat kayak matahari itu bikin kain ini melengkung. Dan lengkungan itulah yang ngatur gimana benda lain bergerak. Jadi, stabilitasnya itu datang dari sifat dasar alam semesta itu sendiri. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, kenapa sih pertemuan antara ayat kuno dan sains modern ini jadi menarik banget buat dibahas? Nah, yang bikin ini spesial itu, ayat ini nggak ngasih tahu jawaban detailnya secara ilmiah. Tapi ayat ini seolah ngasih petunjuk yang sama sekali nggak bertentangan sama apa yang kita temukan ribuan tahun kemudian. Malah seolah-olah ngajak kita, coba deh cari tahu sendiri gimana caranya langit ini bisa berdiri. Ini jadi semacam undangan buat akal manusia untuk meneliti. Dari semua ini, kita sampai pada satu perenungan yang dalam banget buat kita di zaman sekarang. Coba kita pikirin lagi deh, kita ini hidup di alam semesta yang ditopang bukan sama pilar beton, tapi sama hukum-hukum tak kasat mata yang jujur aja jauh lebih presisi dan kuat dari tiang manapun. Katanya, ini adalah sebuah tanda bagi mereka yang mau berpikir. Jadi, pada akhirnya, konsep langit tanpa tiang ini bukan lagi sekedar metafora. Ini bisa jadi semacam jembatan yang menghubungkan keyakinan dan logika, iman dan akal untuk sama-sama memahami keagungan alam semesta. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan seru buat dipikirin, kira-kira kearifan kuno apa lagi ya yang diam-diam nyimpen petunjuk tentang kebenaran yang baru kita pahami sekarang?